bainahuma, dan apapun yang ada di dalamnya, la'ibin, dengan main-main, kata Allah. Tentu apalagi hanya Allah menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan langit dan bumi saja beserta isinya, Allah tidak main-main. Tentu Allah juga telah merencanakan penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di situ ada kalimat fi Rasulillahi uswatun hasanah, diawali dengan kalimat fi Rasulillah. Sehingga pendapat yang pertama, apa yang mesti kita jadikan uswah itu, apakah secara totalitas, secara keseluruhan kepribadian Nabi Muhammad, atau Muhammad dipandang dari sisi sebagai Rasul? Karena sebelum kalimat uswatun hasanah ada kalimat fi Rasulillah, seakan-akan atau sehingga ini memberikan kekhasan, kekhususan beliau dipandang dari sisi sebagai Rasul. Namun juga sulit, kata para ulama, kita memisahkan atau memilahkan antara kepribadian atau antara diri Muhammad SAW dengan beliau sebagai Rasulnya, karena Allah pernah menyebutkan wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan adalah sebagai utusan. Jadi kalaulah kita misalkan memahami dalil ini, Al-Ahzab ayat 21, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sebelum kalimat itu ada kalimat fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah. Oh, kalau begitu Ustaz, berarti yang boleh dijadikan uswah itu hanya dari sisi kerasulannya saja. Oke, silahkan. Karena memang ada pandangan dipandang beliau dari sisi sebagai Rasulnya. Tetapi juga sulit, para ulama kesulitan, para ahli tafsir kesulitan mereka membedakan, memisahkan antara diri Muhammad sebagai manusia dan manusia biasa, dan diri Muhammad sebagai Rasul. Karena Allah menyebutkan wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan adalah sebagai Rasul. Ada huraian yang indah dari Imam Al-Qurafi misalkan, ya. Ini ahli tafsir Imam Al-Qurafi, beliau mencoba menyusun tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ini akan memberikan sebuah gambaran dan sebuah pijakan bagi kita, selain kita menambah pengetahuan. Imam Al-Qurafi, ya, coba beliau menguraikan, mendudukkan tentang posisi Nabi Muhammad SAW. Pertama, beliau memposisikan Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana sikap kita? Beliau diposisikan sebagai Rasul, sikap kita harus taat secara totalitas. Ketaatan kita atau uswahnya itu secara totalitas. Ketika beliau dibagi atau diposisikan sebagai Rasul, maka semua apa yang beliau sampaikan, yang beliau contohkan adalah sebagai sunnah atau sebagai anjuran atau bahkan sebagai kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Yang kedua, Imam Al-Qurafi mencoba memisahkan, memposisikan beliau memiliki kedudukan sebagai mufti. Tentu fatwa-fatwanya wajib kita ikuti. Meskipun ada kalanya fatwa beliau khitabnya kepada seseorang dan pada masa itu, tetapi khitab beliau ini, fatwa beliau ini tidak hanya ditujukan hukumnya secara materi, ya, kepada orang pada waktu itu. Misalkan ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh dua orang sahabat, ketika ada dua orang sahabat misalkan melakukan perjalanan, lalu mereka tidak menemukan air, yang satu mereka bertayamum, atau dua-duanya bertayamum, lalu mereka melaksanakan sholat dengan tayamum. Tiba-tiba setelah sholat mereka melakukan perjalanan lalu menemukan air, yang satu berwudu kembali lalu dia sholat lagi, yang satu tidak. Dua-duanya sesampai di Madinah beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan peristiwa tadi? Apa kata Rasul? Engkau yang bertayamum dan tidak sholat lagi, sholat dengan bertayamum dan tidak sholat, tidak wudu, tidak dengan air dan tidak sholat lagi, cukup, engkau telah melaksanakan sunnah. Dan engkau yang menemukan air, yang berwudu lagi dan sholat lagi, engkau telah mendapatkan dua bagian. Itu fatwa Rasulullah. Fatwa ini secara asbab, ya, secara peristiwa pada waktu itu hanya terjadi pada dua orang tadi, tapi khitabnya berlaku bagi kita sebagai umatnya. Artinya ketika kita posisikan beliau sebagai mufti, maka fatwanya mesti kita ikuti dan berlaku bagi semua umatnya. Bisa dipahami barangkali sampai sini?
Jadi beliau yang pertama didudukan oleh Imam Al-Qurafi, meskipun tadi para ulama ahli tafsir kesulitan membedakan, memisahkan antara beliau sebagai Rasul dan sebagai kepribadian Muhammad secara manusia biasa, tapi Imam Al-Qurafi mencoba memisahkan, mendudukan, memposisikan pertama beliau sebagai Rasul, maka semua apa yang beliau sampaikan wajib kita ikuti. Yang kedua, beliau sebagai mufti, fatwanya berlaku bagi seluruh umatnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Imam Al-Qurafi memposisikan baginda Nabi Muhammad sebagai hakim. Sebagai hakim. Ini pernah terjadi di zaman pada waktu itu. Bagaimana beliau memutuskan sebuah permasalahan di antara para sahabat misalkan. Nah, kata para ulama, ketika beliau diposisikan sebagai hakim, secara formil, secara hukum formil, pasti kebenarannya. Secara hukum formil, secara formil, pasti kebenarannya. Secara material, ada kemungkinan ada salah, ini pun bukan karena Rasul salahnya, disebabkan mungkin orang-orang yang berperkara atau yang mengajukan perkara pada waktu itu, mungkin dia tidak jujur, mungkin dia berbohong, atau dia tidak berkata yang sebenarnya. Sehingga kata para ulama, secara formil apa yang beliau putuskan itu pasti kebenarannya, atau apa yang beliau sampaikan pasti benarnya, meskipun secara material ada mungkin kesalahan, itu pun disebabkan boleh jadi oleh orang-orang yang berperkara pada waktu itu tidak berlaku jujur. Ketika kita mendudukan, memposisikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hakim. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Qurafi, diposisikan beliau kedudukannya sebagai pemimpin pada masyarakat tertentu pada waktu itu. Dan ini lagi-lagi ketika beliau diposisikan sebagai pemimpin pada masyarakat tertentu, hukumnya bisa bergantung kepada kondisi. Al-hukmu, kalau istilah kaidah yang muncul sekarang ya, taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah. Hukumnya bisa berubah berdasarkan kondisi masyarakat. Misalkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin pada masyarakat tertentu pada waktu itu, karena beliau bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai pemimpin perang, beliau juga sebagai pemimpin masyarakat. Beliau sangat melihat bagaimana kondisi masyarakat. Contoh, ada sebuah hadis, misalkan hadis sahih, dulu baginda Nabi Muhammad melarang masyarakatnya untuk melaksanakan ziarah kubur, karena melihat kondisi masyarakatnya, keimanannya, akidahnya belum kuat. Dikhawatirkan mereka bukan ziarah untuk mengingat kematian, dikhawatirkan mereka bukan ziarah untuk menambah keimanan, tetapi mereka malah misalkan niyahah sasambat, atau mereka misalkan malah salah dalam berziarah. Tapi ketika beliau sudah melihat perkembangan masyarakat pada waktu itu, akidahnya semakin kuat, maka beliau menyebutkan, kuntu nahaitukum ang ziaratil kubri, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, sekarang silahkan berziarah kubur. Ini cara pandang ulama dalam menerapkan hukum. Lalu tidak menjadikan hukum ini diambil secara bulat, secara tekstual. Lalu sampai hari ini misalkan kita melarang ziarah kubur. Kalaupun ada praktek-praktek ziarah yang tidak benar, saya kira bukan ziarahnya yang salah, bukan ziarah kuburnya yang salah yang harus dilarang, tapi prakteknya. Karena Rasul betul pernah melarang ziarah kubur berdasarkan kondisi masyarakat pada waktu itu. Tapi lihat hadis terakhirnya, baca sempurna hadisnya, fazuruha. Apa kata Rasul? Sekarang silahkan kau berziarah kubur. Dengan konteks masyarakat pada waktu itu akidahnya sudah kuat. Lalu kenapa dulu juga banyak hadis yang melarang ada gambar misalkan di rumah? Bahkan Aisyah dilarang, ditegur oleh Rasulullah SAW, ada gambar-gambar di bantalnya, di sarung bantalnya, lalu di tirainya. Lalu ada patung di rumah, sehingga ada ulama yang berpandangan karena pada waktu itu masyarakat masih jahiliyah, khawatir kembali kepada keyakinan sebelumnya. Tapi hari ini masih ada dua pendapat ulama, ada yang mengharamkan foto misalkan, ada yang mengharamkan gambar, kan ada kan? Kita hargai sebagai dia pemahaman secara tekstual misalkan. Kan ada orang yang berpandangan ulama misalkan foto itu haram misalkan, karena nanti akan dimintai nyawa di hari kiamat. Tapi saya herannya orang yang mengharamkan foto, di dompetnya ada KTP dan KTP-nya ada fotonya. Nah, itu. Lalu dia juga mengharamkan foto, tapi di dompetnya ada uang dan uang ada gambarnya gitu. Saya kira harusnya uangnya dibakar oleh dia gitu. Nah, gitu. Ini ada juga berpandangan secara tekstual. Tapi kita nggak apa-apa, silahkan saja itu pandangan. Namun di Arab Saudi, kalau kita begitu sampai di Jeddah misalkan ya, atau di Bandara King Muhammad di Madinah, kita biasa melihat ada foto besar, foto King Salman, foto Muhammad bin Salman anaknya, atau
pangeran ya, putra mahkota, itu biasa melihat. Ada foto-foto iklan iklan itu. Ya, jangan menyebutkan ini iklan apa tuh istilahnya Kang Edi, apa namanya? Itu biasa di Arab Saudi. Sehingga itu menjadi perbedaan pandangan di para ulama. Tapi bagi mereka yang berpandangan secara tekstual, oh haram foto, tidak boleh di rumah ada foto, ya kita hargai, silahkan. Tapi juga konteksnya sekarang tidak menyembah foto, tidak menyembah gambar. Karena di Arab Saudi biasa ada, itu besar itu di Jeddah itu foto Raja King Salman, bahkan ditempel atau foto-foto raja dari pertama, King Saud misalkan, Abdul Aziz, itu semua ada. Ya. Dan terakhir Salman, bahkan juga dengan putranya Muhammad bin Salman yang sekarang rencana mau mengakuisisi, membeli Inter Milan dan Newcastle United kan, wah luar biasa. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu posisi beliau sebagai pemimpin dan pada masyarakat tertentu. Lalu sikap kita bagaimana? Apa yang beliau sampaikan sangat melihat kondisi masyarakat pada waktu itu, sehingga ada kalanya apa yang beliau larang pada waktu itu tidak berlaku pada waktu ini, atau ada kalanya apa yang beliau terapkan pada waktu itu juga tidak sesuai pada masyarakat dan pada kondisi tertentu. Kenapa sistem Pancasila ini atau Pancasila ini menjadi perbedaan pandangan di para ulama? Ya kan? Oh kan Rasul dulu mendirikan negara Islam misalkan di Madinah dalam kondisi pada waktu itu. Tapi Indonesia dengan negara berpulau-pulau misalkan dengan karakter masyarakat yang berbeda. Lalu ada Pancasila di sini misalkan, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang nomor 145 misalkan, Undang-Undang Dasar misalkan. Itulah saya kira hasil ijtihad para ulama tentang mendirikan negara Indonesia. Meskipun di antara sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita, mereka tetap berpandangan tetap harus mendirikan negara atau khilafah Islamiyah. Ya kita hargai sebagai pandangan. Tapi dalam konteks pada waktu beliau baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pada masyarakat tertentu, tentu sangat dilihat kondisinya seperti apa. Yang terakhir, Imam Al-Qurafi memposisikan Nabi Muhammad sebagai kepribadian atau sebagai pribadi biasa, sebagai pribadi. Lalu beliau membagi dua, ada kekhususan dan ada sebagai manusia biasa. Apa saja yang harus kita uswah jadikan suri tauladan? Ya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW diposisikan sebagai pribadi, sebagai seseorang, ya, sebagai samuan, sebagai seseorang, maka hadirin yang dirahmati Allah, ada kekhususan yang ini hanya dilakukan oleh beliau dan kita tidak wajib mengikutinya. Lah, kok ada? Ada. Contoh, Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah hak prerogatifnya boleh menikah lebih daripada 4. Ini sepakat para ulama. Ketika Ghailan, misalkan Ghailan yang dulunya dia belum masuk Islam, dia memiliki istri 10. Ketika dia masuk Islam, baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ghailan, pilih 4, tinggalkan sisanya. Artinya maksimal 4 itu hanya kekhususan atau hanya diberikan bagi umatnya. Sedangkan lebih daripada 4 itu bagi kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lalu kita mengatakan sok paling sunnah, ingin mengikuti sunnah Nabi, lalu istrinya lebih daripada 4 misalkan. Itu ada kekhususan. Kenapa? Apalagi sholat malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiyamul lailnya wajib, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak bagi kita. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW itu dihukumi qiyamul lailnya sebagai wajib. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan menerima zakat. Kalau hadiah boleh, sedekah boleh, dari para sahabat sebagai hadiah boleh. Tapi beliau tidak diperkenankan menerima zakat. Kita misalkan berprotes, oh Nabi Muhammad boleh lebih 4 istrinya, sedangkan umatnya hanya sampai 4. Pertama, beliau itu qiyamul lailnya wajib, urang mah qiyamul lail sunnah oge kadang-kadang. Kan gitu. Yang kedua, beliau tidak diperkenankan menerima zakat. Kita boleh menerima zakat, ulah protes. Gitu. Dan beliau diberikan kekhususan oleh Allah dalam hal itu. Berarti dalam hal pribadi, ketika diposisikan dipandang beliau sebagai pribadi dan ada kekhususan khas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu tidak mesti kita ikuti dalam hal itu. Di antaranya apa? Beristri lebih daripada 4. Jangan coba-coba protes nanti. Oke, mulai jaga wajib deh Muhammad mah.
Oh, kita protes, mulai lagi kadang-kadang kita gitu ya. Jangan coba-coba protes atau mengikuti lebih daripada 4, karena ini dijelaskan oleh hadis, bahkan juga Al-Quran surah An-Nisa, ya, apa itu? Masna wasulasa waruba, ya, 2, 3, dan 4. Lalu secara pribadi yang kedua, bagaimana kalau dipandang beliau sebagai manusia biasa? Apakah itu menjadi sunnah, sesuatu yang harus diikuti sebagai selera? Karena beliau sebagai manusia biasa memiliki selera yang sama seperti manusia pada umumnya. Ada selera-selera beliau. Contoh, beliau memakan buah kurma. Beliau menganjurkan kita makan dengan 3 jari. Karena memang yang dimakan oleh para sahabat dan baginda Rasulullah SAW pada waktu itu adalah buah kurma. Pertanyaannya, apakah itu menjadi sunnah? Padahal itulah selera pada waktu itu. Lalu yang kedua, beliau menggunakan sandal yang berwarna kuning. Beliau memiliki jubah yang berwarna hijau. Beliau memiliki rambut yang agak panjang sampai pundaknya. Apakah itu menjadi sunnah? Para ulama ada 2 pendapat. Pendapat pertama, itu sebagai selera, sebagai kondisi pada masyarakat pada waktu itu. Tapi pendapat yang kedua yang lebih arif dan bijaksana, ketika kita mengikutinya atas dasar kecintaan, atau beliau menggunakan jubah misalkan, seperti Kang Edi menggunakan jubah, apakah jubah itu hanya dipandang sebagai budaya Arab atau memang sebagai sunnah? Maka pandangan ulama yang bijak, jika kita menggunakan jubah, jika kita menggunakan sandal berwarna kuning misalkan, atau kita memakai rambut yang gondrong, ada ustaz-ustaz yang gondrong kan kita lihat, kalau itu didasari atas kecintaan kepada Nabi Muhammad, kalau itu didasari atas mengikuti apa yang secara totalitas apa yang dilakukan Rasulullah, maka kata para ulama itu pun insya Allah berpahala sunnah. Meskipun itu dipandang hanya sisi selera saja masyarakat pada waktu itu. Sehingga dalam masalah pakaian tidak ada kewajiban, keharusan secara qat'i harus sama. Namun ketika kita menggunakannya atas dasar ingin meniru pakaian Nabi Muhammad, jubah yang kita pakai, maka itu insya Allah bisa berpahala sunnah menurut pandangan ulama yang lebih bijak dan arif. Sehingga kita tidak saling menjas atau menghukumi, menyalahkan di antara kita dengan yang lainnya. Itu memandang baginda Nabi Muhammad SAW dari sisi sebagai seseorang atau sebagai pribadi. Pertama, ada kekhususan bagi beliau, dan yang kedua ada sebagai selera saja. Namun fatwa-fatwa beliau itu benar meskipun dalam masalah duniawi, Kenapa? Hadirin rahmati Allah, contoh misalkan ada sahabat yang bertanya tentang masalah kurma pada waktu itu. Ya Rasulullah, bagaimana ingin menjadikan kurma ini berbuah lebat? Apa kata Rasulullah? Apakah harus dikawinkan atau tidak? Rasul menjawab, tidak perlu dikawinkan. Tapi sahabat pada waktu itu dia merasa tidak sabar karena kurma itu lama berbuah kalau tidak dikawinkan. Lalu dia mencoba mengkawinkan kurma itu. Para sahabat itu mengawinkan. Kan kurma itu ternyata ada yang jantan, ada yang betina. Sehingga ada istilah, walaupun melakna hiji manu betina unggul mau berbuah gitu kan. Kurma itu unik, Pak. Kalau saya bahas lebih lengkap tentang kurma saja itu luar biasa. Biasanya saya sampaikan itu di bis ya. Kalau lagi berkunjung ke kebun kurma dengan jamaah saya sampaikan tentang filosofi kurma. Nah, kurma itu apakah dikawinkan atau tidak? Kata Rasul tidak perlu dikawinkan. Tapi sahabat tidak sabar, dia mengawinkan kurma itu. Dan ketika Rasul mendengar itu, apa kata Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi ternyata kata para ulama, orang kurma yang tidak dikawinkan, ya, meskipun lama untuk berbuah, setelah berbuah, buahnya sangat berkualitas. Buahnya jauh lebih berkualitas dibandingkan kurma yang dikawinkan dengan cara cepat dia berbuah. Berarti kata-kata Rasul pun meskipun masalah duniawi terbukti keampuhannya gitulah. Terbukti kebenarannya. Meskipun dia tidak salah mengawinkan kurma, tidak salah. Tapi ternyata kurma yang tidak dikawinkan itu buahnya jauh lebih hebat kualitasnya dibandingkan kurma yang dikawinkan. Nah, di Madinah itu sampai hari ini ada kurma sejak zaman Rasul, namanya Azwa Awali.
Itu azwa awali itu, kurma azwa kebunnya yang ditanam oleh Rasulullah sampai hari ini masih ada. Dan itu harganya mahal. Per kilonya kalau tidak salah 100 realan, sekitar 400 ribu atau 200 real mungkin. Itu azwa juga beda-beda Pak tingkatannya. Itu yang hitam, kecil, rasanya manis, dan itu berkhasiat. 7 butir azwa tiap pagi, tiap hari, maka akan terhindar dari syirik, dari sihir. Dan itu untuk selalu digunakan oleh media pengobatan ruqyah oleh para asatid atau ustadz-ustadz yang selalu meruqyah. Itu azwa juga beda-beda tingkatannya Pak. Nah, kurma itu mahal harganya. Sehingga kalau kita mau beli kurma azwa, tanya dulu ini kurma awali bukan? Karena semua bentuk azwa. Iya azwa. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang manis, harganya berbeda. Itu azwa kebun yang pertama ditanam oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, meskipun ia adalah masalah duniawi, tidak semua juga Rasul sampaikan diikuti oleh para sahabat. Contoh dalam perang Khandaq misalkan, ketika Rasulullah menginstruksikan untuk siasat yang A, tapi Salman Al-Farisi beliau mengusulkan bagaimana untuk menggali parit, karena mereka para kafir Quraisy rata-rata menggunakan kuda, sehingga kalau kita menggali parit kudanya akan terperosok. Dan usulan Salman diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga Salman bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau berkata itu berdasarkan wahyu atau pendapatmu? Berarti Salman juga berupaya ingin membedakan apa yang beliau ucapkan sebagai wahyu atau sebagai pandangan secara pribadi saja. Sehingga pandangan Rasulullah pada waktu itu, Salman Al-Farisi yang ahli siasat berperang, beliau tidak menerimanya, sehingga beliau mengusulkan bagaimana kalau sebaiknya kita gali parit saja dengan lebar sekian meter, ya, lalu bagaimana kuda itu terperosok dan tidak bisa sampai menyerang ke Madinah. Dan terbukti usulan Salman diterima Rasulullah, menggali parit, dan Rasulullah memenangi peperangan pada waktu itu. Artinya ada hal-hal memang, tapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Hanya saja kesemuanya secara totalitas, apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan, insya Allah itu memiliki kebaikan. Dan terakhir, sebagai pembahasan kita terakhir, sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, saya ingin mengutip ada pandangan para ahli, ya. Di antaranya hadirin yang dirahmati Allah, misalkan kata Imam Al-Qurtubi, ya, biasanya manusia itu, kata dalam kitab Abu Qoriyah Abbas Mahmud Al-Aqad misalkan, salah seorang ulama Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Abu Qoriyah Muhammad, beliau mencoba menghuraikan tentang tipe manusia, ya, tipe manusia. Pertama, ini menjadi perbandingan bagi diri kita. Pertama, tipe manusia itu kata Abbas Mahmud Al-Aqad, ada tipe pekerja. Jadi ada orang bekerja tapi bukan pemikir ulung. Kerja tapi temikir. Nah gitu. Itu tong nyindiran lain, ya, nyindiran lain. Ada tipe manusia itu yang pertama kata Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Abu Qoriyah Muhammad, ada tipe manusia pekerja. Dia bekerja saja. Dia bekerja hebat. Yang kedua, ada tipe manusia itu pemikir. Dia memiliki pemikiran, ide-ide yang brilian meskipun dia bukan pelaksana. Itu nggak apa-apa. Insinyur menggambar, merencanakan sebuah bangunan kan tenaplok insinyur nama. Tengaduk, temotong kayu kan gitu. Yang ketiga, ada tipe manusia itu seniman. Dia bisa berimajinasi tinggi, menyusun novel misalkan, ya. Dia mengarang, menyusun cerita, itu seniman. Dan yang keempat, ada tipe manusia itu yang larut jiwanya ibadah kepada Allah. Kata beliau, kata Abbas Mahmud Al-Aqad, sulit menemukan sosok manusia yang memiliki keempat-empat tipe itu ada dalam satu jiwa. Atau tiga juga sulit, Pak. Orang itu kalau hebat pemikir, dia bukan pekerja yang hebat. Ada yang begitu. Paling kita kalau dalam diri kita ada dua saja tipe itu sudah bagus, Pak. Pemikir, pekerja bagus. Pemikir, seniman bagus. Tapi kata beliau, kata Abbas Mahmud Al-Aqad, keempat tipe manusia itu hanya ada pada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pekerja luar biasa. Beliau tidak
hanya menyuruh, tapi beliau melakukan, mencontohkan kepada para sahabat. Beliau tidak hanya berpikir, tapi beliau juga bekerja. Ya, beliau tidak hanya bekerja, tapi beliau juga berpikir. Beliau juga seorang seniman ulung dalam siasat. Beliau juga sebagai jiwa yang larut beribadah kepada Allah. Jadi 4 tipe ini hanya ada pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teori ini tidak terbantahkan sampai hari ini. Siapa yang mau membantah? Coba lihat kita, orang-orang hebat di dunia ini, misalkan yang setelah Rasulullah SAW, orang-orang terkenal, atau Napoleon Bonaparte yang Euro, atau Lion of Euro misalkan, singgahnya Eropa, ada kelemahannya dia. Tapi apa kelemahannya? Tergoda oleh wanita kan? Berarti beliau bukan jiwanya yang larut beribadah kepada Allah. Kan ada kelemahan, setiap hebat. Insinyur Soekarno ada kelemahannya, kan begitu? Jenderal Sudirman ada kelemahannya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW memiliki 4 tipe itu, dan ini tidak ada pada jiwa. Sulit kata beliau, kalaupun disebutkan tidak ada, tapi sulit untuk melihat, mencari dan menemukan yang keempat tipe ini ada pada satu jiwa selain baginda Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan menambah wawasan kita, dan kita paling tidak sedikit demi sedikit bertahap untuk bagaimana mencontoh tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Salah satu nama yang paling banyak disebutkan oleh manusia di atas jagat raya ini, dan peninggalannya Al-Quran menjadi sumber bacaan yang paling banyak dibaca di atas muka bumi. Itu tidak terbantahkan. Mau dibandingkan dengan apapun, tidak ada satupun buku atau kitab tulisan, maksud saya adalah bacaan, maksud saya Quran itu kan yang dibaca, yang paling banyak dibaca kecuali Al-Quran. Dan tidak ada satupun nama di dunia ini, di atas muka bumi ini, yang paling banyak disebutkan namanya melainkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.